Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mendadak menyoroti soal potensi Indonesia kebobolan sejumlah besar mineral ikutan dari hasil penambangan timah yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebagai tokoh masyarakat yang sudah berjuang 23 tahun yang lalu menjadikan Bangka Belitung ini sebuah provinsi, tentu ini punya alasan, punya tujuan. Mengapa saat kita di bawah Provinsi Sumatera Selatan yang saat itu masih memiliki 11 daerah tingkat, 21 November tahun 2000 Babel dinyatakan resmi menjadi sebuah provinsi. Ini tentunya provinsi yang kita perjuangkan, bukan pemberian ataupun hadiah. Provinsi perjuangan tentunya punya alasan. Kita ingin mengolah hasil ataupun sumber daya alam kita dari segala sektor. Sektor pertambangan, sektor kelautan, sektor perikanan, dan banyak lagi yang harus kita kelola. Di akhir masuk 2000 setelah Babel menjadi provinsi, ternyata logam tanah jarang itu ada di Pulau Bangka dan Belitung yang didapatkan dari hasil produksi proses penambangan pasir timah yang sehari-hari masyarakat Bangka Belitung ini mengatakan tiling. Di tiling itu ada kuarsa, ada ilmenit, ada zirkon, dan ada monasit. Nah, di tiling itulah terdapat logam tanah jarang yang biasa bahasa intelnya mineral ikutan. Nah, ini baru era tahun 2000 setelah Babel jadi provinsi baru orang paham. Nah, kalaupun dikatakan seberapa nilai tambah daripada logam tanah jarang ini, kalau kita melakukan perbandingan dengan timah, logam tanah jarang ini kalau diproduksi secara profesional nilainya melebihi 10 kali lipat dengan harga timah. Selama putra-putra terbaik bangsa yang ada di Bangka Belitung yang sudah tinggal dan lahir di Bangka Belitung ini, mari sama-sama kita membangun Bangka Belitung ini, memanfaatkan potensi sumber daya alam dari yang namanya mineral ikutan timah atau logam tanah jarang. Logam tanah jarang menjadi penghasil baru bagi kami rakyat Bangka Belitung. Kami mohon petinggi-petinggi yang ada di Republik ini, dorong semangat dan cita-cita ini. Kami ingin mengolah sumber daya alam kami ini dengan cara kami tersendiri. Kami siap dengan sumber daya manusia. Kami siap dengan teknologi. Kami siap dengan moral dan akhlak. Babel tidak kalah dengan provinsi-provinsi lain. Merespon hal ini, Kemenko Marves akan mempertegas penerapan keputusan Menko Marves nomor 28 tahun 2021 tentang tim koordinasi pengawasan, pengendalian, penegakan hukum, dan pemanfaatan produk dumping atau sisa hasil pengelolaan komoditas tambang timah untuk industri dalam negeri. Setelah tahun 2000 Babel menjadi provinsi, ada putra daerah yang mewakili Babel di tingkat DPR RI. Kita harapkan mereka lebih kuat membackup keinginan masyarakat Bangka Belitung. Ada Rudianto, ada Zuristyo, dan ada Bambang Patijaya yang sering menggejut, membangkitkan semangat orang daerah ini untuk memanfaatkan, untuk mengolah sumber daya. Nah, kita berharap 3 pendekar yang ada di Gedung Putih Jakarta ini membantu pemerintah yang ada di daerah. Akhir-akhir ini kekayaan sumber daya alam Bangka Belitung
seperti mineral ikutan timah yang lazimnya oleh masyarakat menamakan ini zirkon, ilmenit, monasit, dan lain-lain. Ini keluar dari Pulau Bangka ini dilakukan oleh apakah perorangan, perusahaan, apakah kekuatan yang mungkin ada backupnya, orang-orang yang kuat membawa hasil alam kami ini keluar daerah Bangka Belitung. Kami berharap untuk stop, dan mana aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian, yudikatif, eksekutif, untuk sama-sama memperhatikan. Kami bukan menuduh lolosnya barang-barang ini mungkin ada yang backup, ada yang membacking. Kami tidak menuduh barang ribuan ton ini mungkin bisa keluar. Kalau jarum bisa keluar, mungkin kita susah. Ribuan ton yang dengan kasat mata kepala lihat. Kalau tidak ada yang backup, tidak mungkin barang-barang ini bisa keluar. Nah, oleh sebab itu berhentilah untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang merugikan bangsa dan negara ini. Kehadiran Provinsi Bangka Belitung bukan menambahkan Babel ini lemah, menambahkan Babel ini kuat. Babel ini butuh perhatian, butuh kekuatan. Kalau aparatnya tidak kuat, Babel bukan sejahtera, Babel ini akan babak belur. Ini kami mohon perhatikan, khususnya dalam sistem penegakan hukum yang bersih dan berwibawa. Kami berharap kalau bicara penambangan timah, bicara penambangan logam tanah jarang yang didapatkan dari mineral ikutan timah yang bahasa daerahnya tailing. Kita tidak rela kalau sumber daya alam mineral ikutan atau logam tanah jarang ini keluar dari daerah. Kami mohon bantu kepada Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Kami senang orangnya tegas, praktis, dan memang betul-betul untuk rakyat seluruh Indonesia. Kami yakin di bawah Pak Luhut Binsar Panjaitan ini, Babel akan dibantu sepenuhnya. Babel hari ini dinakodai, dipimpin oleh seorang muda, seorang yang punya wawasan, yaitu Bapak Suganda Pasaribu sebagai PJ Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Kami yakin dan percaya Pak Suganda akan membela rakyat Bangka Belitung, mempertahankan sumber daya alam. Kami yakin dan percaya, karena Pak PJ Gubernur ini dia bukan diutus oleh Mendagri ini dari partai, memang dari profesional. Dia tidak orang partai, dia orang profesional. Apa yang terjadi di Babel ini dia akan tegakkan, dan kami harapkan seluruh stakeholder, Gubernur, Kapolda, Damrem, anggota DPRD, dan seluruh SKPD dan kepala dinas membantu ini. Babel akan bangun pembangkit listrik tenaga thorium. Kita sambut ini. Kita sambut. Selanjutnya, kita berharap logam tanah jarang ini jangan pernah untuk keluar daerah. Tahap pertama kita akan menuntut. Kalau logam tanah jarang dan mineral ikutan timah ini dibawa keluar, kita akan menuntut. Kemana barang ini? Dan kedua, kita akan mengharamkan orang-orang yang membawa mineral ikutan timah ini, logam tanah jarang ini keluar daerah. Babel tidak akan rela kalau kekayaan sumber daya alam ini dikelola di
keluar. Kita orang Bangka Belitung ini hebat. Ada profesor, ada doktor, termasuk ada LSM, ada mahasiswa yang berani. Ini kita himpun. Mari kita sambut dengan rencana jangka pendek, jangka panjang, dan seterusnya. Selanjutnya, kami menyampaikan kepada perusahaan PT Timah, perusahaan yang pertama hadir di Pulau Bangka dan Belitung ini, yang melakukan penambangan pasir timah, baik di darat maupun di laut. Dulu sebelum tahun 2000, sebelum Bangka Belitung ini menjadi provinsi, PT Timah itu hanya melakukan penambangan dan pemurnian pasir timah. Sekarang PT Timah sudah mendapatkan mineral-mineral ikutan, baik dari tambang darat maupun dari tambang laut. Kami berharap kepada PT Timah yang notabene sekarang ini dipimpin seorang Ahmad Dhani Tirta, putra daerah, untuk ikut mengamankan mineral ikutan timah ini supaya tidak dimanfaatkan, dan para orang-orang yang diberi kekuasaan mengolah ini jangan dibawa kemana. Kalau PT Timah sudah tidak setia dengan PT Timah, para karyawannya lebih baik mundur. Tak mungkin seorang direktur PT Timah harus turun ke lapangan, harus nunggu di kapal isap. Nah, PT Timah orang yang pertama mengamankan mineral ikutan timah agar bagi pengusaha daerah bisa mendapatkan sumber daya alam ini untuk dikelola. Dan kami mengucapkan salutlah, PT Timah sudah bekerja sama dengan mitra yang mengolah mineral ikutan timah. Tetapi kami berharap untuk lebih menjaga mineral-mineral yang dihasilkan dari penambangan darat maupun lepas pantai, yaitu kapal isap produksi dan ponton isap produksi. Bagi para pengusaha-pengusaha, kita haramkan yang memanfaatkan mineral ikutan timah ini, yang mendapatkan mineral ikutan timah secara ilegal. Tidak menutup kemungkinan kami akan menuntut kemana logam tanah jarang, kemana mineral ikutan ini yang dibawa keluar Pulau Bangka ini. Tidak menutup kemungkinan di dalam mengikuti RDP yang akan dilaksanakan mungkin hari Selasa ini. Kami berharap pertemuan Pak Gubernur Bangka Belitung dengan Gubernur Kalimantan ini, ya, sampaikan kalau hak Bangka Belitung jangan diambil. Begitu juga Bangka Belitung tidak mengambil hak mereka. Teruskan perjuangan nih Pak DJ. Pak Gubernur, rakyat Bangka Belitung di belakang Anda. Kalau luka di hati Bapak, luka di hati masyarakat Tanjung. Ini yang perlu kami tegaskan kepada seluruh rakyat Bangka Belitung. Tolong bantu kami. Mineral ikutan ini jadi penghasil baru. Triliunan rupiah berserakan. Dan pernyataan ini juga sudah disampaikan oleh mantan gubernur kita, Gubernur Rustam Effendi. Gubernur harap pabrik hulu dan hilir di Bangka Belitung. Ini yang ingin kami sampaikan dari hati yang paling dalam. Tolong semangat perjuangan pembentukan provinsi ini harus dibuktikan. Kami berterima kasih kepada teman-teman wartawan. Tanpa wartawan, apa yang ada di bumi Bangka Belitung ini, sumber potensinya tidak akan bisa terlihat, baik di daerah maupun di pusat. Sebetulnya seperti apa kerugian yang membayangi Bangka Belitung terkait potensi kebocoran mineral ikutan selama ini?